Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eskoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Eskoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramalan X baru. Di konten Ramalan X baru kali ini, seperti biasa saya akan kembali untuk melanjutkan Ramalan X Maral untuk setiap zodiak di bulan Maret tahun 2022. Dan akhirnya kita sudah memasuki zodiak Sagittarius. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Sagittarius, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk zodiak kalian di bulan Maret tahun 2022 ini. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung aja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eskoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk zodiak Sagittarius. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @adit_eskoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita mulai sesi yang pertama untuk Sagittarius yang sudah memiliki pasangan. Ini dia kartu yang keluar untuk Sagittarius. Ya, di sini ada kartu Strength. Ya, lihat ada seseorang ya yang sedang membelai seekor anjing yang berwarna merah. Merahnya itu merah menyala seperti api. Dan di kartu yang pertama ini saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia di bulan Maret tahun 2022 ini terlihat cukup bagus, dan juga apa yang kamu harapkan, apa yang ingin kamu lakukan dengan pasangan kamu, dan itu semua adalah sesuatu hal yang positif, seperti akan diberikan jalan yang baik. Kemudian juga banyak kelancaran yang mungkin kamu itu agak realistis dengan harapan kamu, tapi di bulan Maret ini saya lihat kamu itu sudah mulai menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu utarakan kepada pasangan kamu itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan di bulan Maret tahun 2022 ini. Tapi setidaknya kalau misalkan belum menjadi kenyataan, minimal itu sudah ada tanda-tanda yang muncul. Tanda-tanda di sini dalam arti adalah respon yang positif dari pasangan kamu, kemudian juga hal-hal yang membuat kamu sama si dia itu semakin mesra, semakin kesini kok terlihat semakin dekat, kemudian juga lebih bisa meluangkan waktu untuk bersama ya. Meskipun kalian berdua itu lebih sering memiliki kesibukan masing-masing ya, tapi kalian berdua itu nggak tahu kenapa ada momen, kemudian juga ada kesempatan untuk bisa lebih sering bersama. Meskipun kalau misalkan LDR, kalian itu masih bisa kontek-kontekan, masih bisa lebih sering untuk meluangkan waktu ya. Jadi kayaknya ada aja lah waktu yang bisa kalian jalani bersama. Nah, di sini juga terlihat bahwa kekuatan cinta kalian itu benar-benar menjadi sebuah peranan yang besar untuk ke hubungan yang lebih serius lagi. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua, masih untuk Sagittarius yang sudah memiliki pasangan. Ini dia. Di sini ada kartu The Fool ya. Kartu The Fool ini cukup menarik karena kartu yang pertama tadi termasuk kartu mayor ya, ataupun kartu utama, dan kartu The Fool ini adalah kartu yang memiliki urutan terdepan ataupun termasuk yang paling depan di tumpukan kartu tarot. Dan The Fool ini saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia kedepannya itu memang terlihat bagus, memang terlihat semakin dekat, tapi kamu juga harus hati-hati dengan sesuatu yang mungkin ini terlihat nggak penting ya, terlihat biasa-biasa aja,
kemudian juga kayaknya nggak ada sesuatu yang membuat kamu sama si dia itu akan tersandung dengan hal yang seperti ini, hal-hal sepele. Tapi justru hal yang sepele ini harus kamu perhatikan, harus kamu lihat ya persentasenya, apakah ini juga bisa mengganggu hubungan kamu sama si dia, apakah ini juga bisa membuat kamu sama si dia itu agak renggang ya. Jadi harus waspada dengan hal-hal semacam itu, karena saya lihat di pertengahan bulan ataupun juga di hampir akhir bulan Maret itu ada hal yang membuat kamu sama si dia mungkin agak cekcok ataupun juga agak adu argumen ya, yang mungkin bisa riskan ya. Riskan kalau misalkan kalian berdua itu bisa bertengkar ataupun juga bisa adu mulut, cekcok dan lain sebagainya. Itu harus agak berhati-hati, karena mungkin itu lagi masa-masa sensitifnya kamu atau si dia. Jadi kalau misalkan kalian berdua itu tadi saya mengatakan sering berhubungan, kemudian juga chattingannya itu kalau misalkan LDR ya, chattingannya itu juga sering, masih menjalin hubungan dengan bagus, itu menjadi sebuah awal yang baik juga, karena itu bisa menjadi sebuah peredam ataupun juga bisa menurunkan resiko supaya kalian itu bertengkar ya. Jadi kalau misalkan kalian berdua itu lebih sering romantis, lebih sering menjaga komunikasi, itu pastinya akan membuat kalian itu semakin mesra dan juga semakin dekat lagi. Sehingga kalau misalkan kita ngomong persentase, kalau misalkan bertengkar gitu ya, persentase ribut itu sebenarnya akan semakin menurun ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan juga saling percaya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir untuk sesi yang pertama ini. Oke, di sini muncul kartu minor ya, terlihat ada lambang cups di sini. Dan di kartu yang ketiga ini saya melihat mungkin kalau misalkan kalian berdua itu tidak bisa melewati masa-masa yang agak sulit tadi ya. Kalau misalkan ada hal yang sepele tapi kok nggak bisa dilewati, itu harus lebih waspada lagi dengan sesuatu yang misalkan lebih besar lagi, permasalahannya lebih besar lagi. Padahal di pertama tadi saya mengatakan ya, kartu yang pertama tadi, bahwa kekuatan cinta kalian itu bisa mengalahkan rasa cemburu, mengalahkan kalau misalkan ada permasalahan ya, kalian bisa melewatinya dengan baik. Tapi kalau semakin kesini kalian berdua itu tidak membalutnya dengan rasa percaya, itu sama juga bohong. Karena di kartu yang ketiga ini akan mulai ada sisi jenuh ya, kalian berdua agak jenuh, mulai ke sesuatu yang membuat kalian berdua itu gampang bertengkar ya. Jadi kamu harus bisa lebih menunjukkan kalau kamu itu bisa mengayomi, kamu itu bisa meredam emosinya dan juga emosi kamu. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, sebenarnya cukup bagus ya, sebenarnya cukup bagus. Dan di sini seperti menunjukkan sebuah kewaspadaan, menunjukkan sebuah kehati-hatian. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, kamu itu harus siap-siap ya, harus siap-siap untuk bisa mencegahnya ya. Jadi kalau misalkan udah tahu kayak gitu, minimal kamu itu bisa mencegahnya. Sama halnya kalau misalkan orang mau pergi, kalau misalkan sudah kelihatan mendung, kamu harus sedia payung ya, payung ataupun juga jas hujan. Seperti halnya kamu, kalau misalkan sudah ada sesuatu yang agak nggak enak di hubungan kamu sama si dia, kamu harus bisa siap-siap untuk menanggulanginya, supaya hubungan kamu sama si dia itu tetap di hubungan yang baik, supaya kamu sama si dia tetap di jalur yang benar. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Next, kita akan mengambil kartu yang pertama dan terakhir untuk sesi yang kedua, yaitu untuk Sagittarius yang
belum memiliki pasangan. Ya, di kartu ini terlihat ada hati ya, yang tertancap 3 buah pedang. Untuk sesi yang kedua ini saya lihat persentase kamu untuk mendapatkan si dia tidak tertutup begitu saja. Meskipun kamu merasa bahwa sudah mulai terlihat dia itu kurang suka sama kamu, ataupun juga persentasenya agak tertutup, tapi saya lihat kamu itu masih bisa ada ini ya, ada keyakinan bahwa masih ada kesempatan, masih ada harapan yang muncul. Tapi itu semua juga kembali ke diri kamu sendiri. Apabila kamu sudah ada keyakinan seperti itu, kamu harus bisa lebih siap ya mentalnya. Kalau misalkan kedepannya itu nggak jadi, ataupun juga dia itu nggak memberikan respon yang positif, kamu itu juga harus siap mental. Jangan kemudian kamu itu down karena kamu tidak diterima, ataupun juga membuat dia itu lebih jauh. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang persentase, sebenarnya masih 50-50, masih ada kesempatan untuk mendapatkan si dia. Dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Sagittarius sudah saya bacakan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang berzodiak Sagittarius. Dan untuk zodiak yang lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul dan juga linknya. Apabila sudah ada linknya berarti sudah diupload. Kalau misalkan belum, nanti akan ada tulisannya coming soon ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Akhir kata saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.